Universitas Trisakti adalah perguruan tinggi swasta pertama dan satu-satunya yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia, sehingga dikenal sebagai perguruan tinggi swasta pemerintah. Posisi kampus Universitas Trisakti sangat strategis, berada di pusat kota Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan, kegiatan bisnis, perekonomian, dan politik nasional. Untuk mewujudkan visi dan misinya, telah ditetapkan moto, Universitas Trisakti is a one-stop learning for sustainable development. Di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, telah dibentuk pusat kajian untuk aktif mewujudkan Sustainable Development Goals dengan menjalin kolaborasi pentahelix atau multi pihak, yaitu kolaborasi nyata yang melibatkan akademi, bisnis, community, government, dan media. Pusat kajian tersebut adalah Pusat Kajian Keberlanjutan atau Trisakti Sustainability Center, Pusat Kajian Pemerintahan atau Trisakti Governance Center, Pusat Kajian Industri, UKM, dan Persaingan Usaha atau Center for Industry, SMEs, and Business Competition, Pusat Kajian Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Maju atau Center for Artificial Intelligence and Advanced Technology, Pusat Kajian Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Menjadi Bernilai atau Trisakti Waste to Value Center, Pusat Kajian Ergonomi, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja atau Center for the Study of Ergonomics, Work Health, and Safety, Pusat Kajian dan Pengelolaan dan Konservasi Air atau Center for Water Management and Conservation. Halo, kami dari Trisakti Sustainability Center atau TSC. Trisakti Sustainability Center didirikan pada tahun 2012, waktu itu sebagai pusat studi di bawah Fakultas Ekonomi. Kemudian seiring berjalannya waktu dan juga isu-isu keberlanjutan yang sangat-sangat cepat, maka pada tahun 2021 TSC menjadi SDG Center, pusat kajian di bawah Universitas Trisakti. Kegiatan kami banyak sekali, dari pendidikan, pengabdian pada masyarakat, dan juga research atau penelitian. Di pendidikan, kami mengembangkan satu ilmu baru di akuntansi, yaitu akuntansi keberlanjutan atau sustainability accounting. Ini menjadi salah satu ilmu yang sangat diminati oleh mahasiswa sekarang. Kemudian di pengabdian masyarakat, kami juga memberikan apresiasi kepada para mitra kami di dunia usaha dan juga di pemerintah. Baru-baru ini kami memberikan penghargaan kepada Pak Gubernur Bali atas implementasi ekonomi kreatif Bali sejalan dengan Sustainable Development Goals. Kemudian di penelitian banyak sekali publikasi yang kami lakukan, termasuk publikasi-publikasi di jurnal internasional, nasional, dan bisa dicek di Google ya. Oke, Tridharma sudah kami lakukan, dan kami terus menggandeng teman-teman dan juga dosen-dosen yang ingin benar-benar mengimplementasikan apa itu keberlanjutan. Di center kami juga mengajak adik-adik mahasiswa untuk ikut magang. Bahkan kami juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang ingin melanjutkan sekolahnya. Dengan ditemukannya berbagai pelanggaran nilai-nilai good governance di Indonesia, baik di korporasi maupun di sektor publik, membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya dalam mendiseminasikan nilai-nilai governance di Indonesia. Governance, baik di korporasi maupun di sektor publik, sangat diperlukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan membangun kepercayaan
para investor dan stakeholder lainnya, meningkatkan daya saing yang tinggi, memperkuat pasar keuangan, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Universitas Trisakti sebagai perguruan tinggi yang bereputasi di Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong penegakan nilai-nilai good governance di Indonesia. Melalui spiritnya, yaitu One Stop Learning for Sustainable Development, Universitas Trisakti memiliki modal intelektual di bidang governance yang sangat dibutuhkan di Indonesia. Trisakti Governance Center atau TGC didirikan untuk memberikan peran strategik dalam penegakan good governance di Indonesia. Kita memang selama ini hanya fokus kepada bidang ekonomi saja. Padahal UMKM itu adalah semua disiplin ilmu yang ada di Trisakti ini sangat kita butuhkan. Misalnya hukum. Nah, banyak UMKM tadi di samping sudah ada contoh bahwa pedagang buku itu adalah menjual buku bajakan. Secara hukum itu adalah melanggar, tapi apakah mereka sadar atau tidak, mereka tetap melakukan hal tersebut. Atau penggunaan bahan baku misalnya zat warna tekstil dengan zat warna makanan itu berbeda. Tapi kalau zat warna makanan itu warnanya kurang kinclong. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh UMKM? Mereka menggunakan zat warna tekstil untuk pewarna makanan. Nah, ini juga melanggar hukum. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh UMKM yang melanggar hukum, tapi mereka tidak menyadarinya. Jadi sebetulnya ini adalah tugas kita bersama di sini, bagaimana UMKM kita naik kelas dari mikro ke kecil, dari kecil ke menengah, dari menengah ke besar. Jumlah pelaku UMKM di Indonesia itu adalah 99%. Hanya 1% usaha skala besar. Dan perekrut tenaga kerjanya juga banyak sekali. Jadi ketika UMKM kita bina, akan tercipta lapangan kerja. Dengan sendirinya ketika UMKM kita bina, akan membuat pendapatan masyarakat meningkat, itu akan berlanjut kepada pendapatan nasional. Universitas Trisakti membangun pusat kajian kecerdasan artifisial dan teknologi maju atau Center for Artificial Intelligence and Advanced Technology yang disingkat Captivate untuk menjawab tantangan, bukan hanya memberikan awareness dan skill, tapi juga mengembangkan secara aktif teknologi AI. Captivate memiliki visi untuk menjadi pusat kajian AI yang terkemuka dengan mengembangkan pendekatan kolaboratif, baik untuk menyelesaikan permasalahan secara multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin sesuai kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan 4 area fokus dalam Stranas AI, yaitu etika dan kebijakan, pengembangan talenta, infrastruktur dan data, riset dan inovasi industri, maka Captivate mengedepankan pendekatan kolaboratif dalam pengembangan skill dan teknologi AI, yaitu berbasiskan stakeholder internal dan eksternal, nasional dan internasional untuk mewujudkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang akan mendorong ke arah pengembangan startup AI yang mandiri. Sampah masih dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke TPSA secara konvensional dengan permasalahan antara sumber sampah dan TPSA yang jauh dan penumpukan sampah yang terbuka di TPSA. Kendala biaya transportasi dan kurangnya pengelolaan yang baik di TPSA mengakibatkan belum 100% sampah dari sumbernya dapat diangkut ke TPSA. Dan ini memunculkan tempat pembuangan sampah liar yang membahayakan bagi kesehatan manusia dan lingkungannya.
Trisakti Waste to Value Center adalah pusat kajian yang memberikan solusi terhadap permasalahan sampah melalui sistem zonasi yang efisien dan terdigitalisasi. Tujuan kami adalah mencapai lingkungan yang sehat dengan mengurangi sampah secara signifikan, menerapkan konsep zero waste, dan mendukung kegiatan riset serta pelatihan bagi pengelolaan sampah di berbagai sektor. Survei di Desa Pawidean, Indramayu untuk Riset Design Investigation on Drone Technology for Improving Spraying Task Performance in Paddy Farming Activities using Ergonomics Approach sebagai joint research dengan University Malaysia, Perlis atau Unimap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Mardisa Fitri, Kepala Pusat Kajian Ergonomi, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja Universitas Trisakti. Pusat Kajian Ergonomi K3 memiliki orientasi pada kenyamanan, produktivitas, kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang berkelanjutan. Kami memiliki tujuan sebagai pusat kajian untuk keilmuan multidisiplin dan implementasinya dalam bidang ergonomi, kesehatan, keselamatan kerja untuk peningkatan kualitas hidup manusia. Dengan pengalaman puluhan tahun melakukan kajian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ergonomi, kesehatan, dan keselamatan kerja, kami memiliki tenaga ahli yang kompeten, berasal dari multidisiplin, yaitu bidang teknik, kedokteran gigi, dan desain yang memiliki kompetensi yang andal. Selain itu, kami juga didukung oleh fasilitas laboratorium yang memadai yang tersebar di beberapa fakultas di Universitas Trisakti. Pada tahun 2017, 29 populasi global sekitar 2,2 miliar orang tidak memiliki layanan air minum yang dikelola dengan aman. Di sisi lain, 785 juta orang bahkan tidak memiliki layanan air minum dasar, termasuk 144 juta orang yang mengumpulkan air permukaan dengan tidak diolah dari danau, kolam, sungai, dan kali. Secara global, setidaknya 2 miliar orang menggunakan sumber air minum yang terkontaminasi feses. Pada tahun 2025, setengah dari populasi dunia akan tinggal di daerah yang kekurangan air. Fakta saat ini juga menunjukkan bahwa perubahan iklim telah berdampak pada pola curah hujan, siklus air, dan ketersediaan air di banyak wilayah. Oleh karena fakta-fakta tersebut, Universitas Trisakti sebagai salah satu PTS terbesar di Indonesia dengan visinya menjadi universitas yang andal, berstandar internasional, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban, turut serta berkontribusi untuk keberlanjutan sumber daya air dengan mendirikan pusat kajian mengenai pengelolaan dan konservasi air. Pusat kajian pengelolaan dan konservasi air menjadi sangat penting karena air adalah sumber daya yang sangat berharga dan esensial bagi kehidupan manusia, lingkungan, dan ekonomi.